kita kan memang dari awal itu Museum Provinsi Jawa Tengah itu sebelumnya milik pusat ya, milik Indonesia, milik pemerintah pusat. Kemudian baru ditetapkan sebagai Museum Jawa Tengah Ranggawarsita itu di tahun 1989. Itu baru ditetapkan sebagai Museum Negeri Provinsi Jawa Tengah. Hanya mencegah sebagian namanya Ranggawarsita, tapi mungkin ada beberapa koleksi yang berkaitan dengan Raden Ngabei Ranggawarsita tersebut. Khususnya karena di Museum Ranggawarsita ini sebenarnya bukan museum yang hanya Sobat Jelajah, hari ini kita ada di satu sesi yang berbeda. Pertama kalinya saya juga in frame, Bu. Tadinya saya nggak pernah, saya selalu di belakang kamera, dan kali ini kita diberi kesempatan buat menilik atau melihat salah satu banyak benda-benda bersejarah di Museum Kebanggaan kita semua sebagai saya warga Kota Semarang dan Museum Kebanggaan Provinsi Jawa Tengah, karena ini di bawah pengelolaannya di Provinsi Jawa Tengah. Dan saya sudah bersama Bu siapa, Bu? Saya Tri Lestari Budi Rahayu, tapi biasa dipanggil Tata. Tri Lestari Budi Rahayu Tata. Tatanya di mana, Bu? Itu panggilan saya. Oh, panggilan aja. Oke. Pertama kali orang kalau masuk ke Museum Ranggawarsita pasti selalu masuk ke ini ya, Bu ya? Betul. Jadi ini adalah gedung yang menyambut seluruh pengunjung Museum Jawa Tengah Ranggawarsita. Jadi awalnya kita masuk dari gedung A ini, baru nanti ke gedung B, C, D, dari gedung D naik ke lantai 2, nanti finishnya juga di gedung A ini lagi. Oke pemirsa, kita bisa langsung saksikan nanti perjalanan saya keliling Museum Kebanggaan warga Jawa Tengah, khususnya Kota Semarang. Langsung aja kita masuk ke gedung A. Cekidot. Nah, di gedung A ini banyak koleksi batu-batuan ya, Bu ya? Betul. Nah, khususnya ini ada batu yang tempatnya beda sendiri nih, dan posisinya sendirian. Iya. Biasanya kalau gini tuh istimewa. Iya. Bisa dijelasin nggak, Bu, ini, Bu? Jadi ini adalah batu dari luar angkasa, atau kita mengenalnya meteorit. Nah, zaman dulu meteorit itu banyak dimanfaatkan untuk jimat, pusaka keris tuh yang paling sering. Ya, untuk pembuatan keris seperti itu ya. Jadi zaman dulu memang ditemukan banyak bagian atau serpihan batu meteor ini. Nah, salah satunya kita masih melestarikan meteorit ini yang ditemukan di Desa Mojogedang, Kabupaten Karanganyar. Solo ya, Bu ya? Betul, Solo Raya ya. Solo Raya. Nah, istimewanya kalau orang sekarang menemukan batu meteor itu banyak-banyak dijualin ya, Bu ya? Iya. Harusnya jangan ya, Bu ya, kalau menemukan benda-benda seperti itu. Betul sekali, karena kan benda-benda tersebut kan sudah sangat jarang, jadi harus dilestarikan. Kalau diperjualbelikan secara umum itu belum tentu orang yang membelinya itu bisa merawat dan bisa amanah. Menjaga seperti itu. Oke, di sini kita mau diajak sama Bu Tata kemana lagi nih? Oke, kita bisa melihat di sebelah sini, ini adalah jenis batuan yang biasanya digunakan untuk perhiasan. Glowing loh, Bu. Iya, biasanya Mengkilap. kalau cewek-cewek itu suka yang bling-bling ya. Nah, ini kecubung ini. Batu kecubung ciri khasnya berwarna keunguan. Ya. Nah, ini ada jenis-jenis batu kecubung. Ini yang biasa dipakai kalau orang cowok tuh akik ya? Iya, betul. Bisa untuk batu akik, untuk liontin seperti itu. Dan sini juga ada jenis batuan yang lain. Salah satunya batu obsidian. Oh, ini yang mahal nih, yang di center warnanya hijau itu ya, Bu ya? Ya, jadi batu obsidian ini warnanya sebenarnya macam-macam, tapi kita di sini yang di display adalah berwarna hijau. Sudah 100%. Lah kenapa di ini banyak koleksi batu-batuan, Bu? Karena memang
untuk storyline Museum Ronggowarsito itu di gedung A ini adalah awal terbentuknya bumi atau awalnya sebelum ada manusia. Sebelum ada peradaban ya. Betul. Jadi di bumi itu adanya yaitu gunung berapi, terus batu-batuan seperti itu. Oke. Di sini kita ke gedung B. Ya. Kita langsung aja jalan ke sana, Bu. Kita langsung disaksikan sama sosok gajah raksasa. Nah, ini kita masuk ke gedung B. Gedung B ini masuk ke masa prasejarah. Jadi koleksi yang kita ekspos di sini adalah peninggalan masa prasejarah yaitu fosil. Tuh di belakang. Ini banyak ditemuin di ini fosil. Apa namanya? Biasanya Sragen. Betul. Terus tadi Ibu bilang di Jawa bagian selatan, ya. Purworejo dan lain-lainnya. Oke, ini fosil kepala buaya, tempurung kura-kura. Nah, ini juga sangiran. Sangiran itu di Sragen itu ya, Bu ya? Sragen, ya. Nah, ini ikon kita gajah purba jenisnya stegodon. Di sini biasanya pengunjung museum itu foto bareng-bareng. Jadi kalau belum foto di sini tuh biasanya belum ke museum gitu judulnya. Foto ya? Tapi ini asli. Yang itu replika. Kalau tulang ini tulang asli. Jadi di sini kita mengedukasi masyarakat ukuran dari gajah purba dan gajah modern. Jadi ini gajah modern atau gajah Asia yang zaman sekarang masih bisa kita lihat di kebun binatang. Ini itu ukuran tulangnya seperti ini. Oh. Sedangkan ini adalah skala 1:1, ukuran rata-rata dari gajah purba. Seperti itu. Jadi memang ini ya, Bu, ukurannya berbeda. Nah, ini buktinya. Jadi zaman dulu itu bukan hoax aja, kita memang menemukan bagian kepala, fosil bagian kepala stegodon. Ini hanya bagiannya aja nih segini gedenya. Terus ini gading, fosil gadingnya di Kudus 2,6 di Kudus loh, Bu. Iya, situs Pati Ayam. Padahal selama ini yang di zaman saya kecil sampai besar pun gajah itu ya gajah Sumatera. Iya, kebanyakan karena di daerah Sumatera itu kan hutan-hutannya masih berarti lestari, dulu ya. Di Pulau Jawa gajah juga, ada. Betul sekali. Logikanya seperti itu loh. Betul. Ditemukan di Muria. Benar. Iya. Kan populasi masyarakat Indonesia sekarang memang memenuhi Pulau Jawa ya. Otomatis wilayah yang didiamin gajah pun jadi terbatas di Pulau Jawa. Harimau aja sempat sampai punah. Iya. Nah, ini juga ada fosil-fosil. Nah, ini Homo sapien ya. Homo sapien atau manusia modern. Ini asli. Asli, Bu. Ya, ini belum sepenuhnya menjadi fosil. Ini manusia modern. Jadi struktur tulang kepala manusia modern sama seperti kita. Berbeda dengan manusia purba. Kalau manusia purba itu dia tempurung kepalanya lebih maju ke depan. Oh, bener. Berarti semi alien ya. Ya kan dulu alien kan ini maju loh. Berarti manusia purba itu alien loh. Ya. Terus, oh ini replika-replika. Ya, kalau ini edukasi manusia purba ya, Bu ya. Jadi kehidupan manusia purba itu kurang lebih seperti ini penggambarannya. Mereka tinggalnya bukan di hutan tapi di dalam gua. Jadi mereka membentuk koloni atau bermasyarakat itu di dalam gua. Bahkan beberapa literatur menyatakan mereka itu dari lahir hingga mati di dalam gua. Yang keluar cuma yang mencari makan. Yang cowok-cowoknya. Ya, betul seperti itu. Dan mereka biasanya memilih guanya itu juga tidak sembarangan ya. Jadi tentu mereka itu mempertimbangkan keselamatan, keamanan. Jadi dari banjir, dari serangan hewan buas seperti itu. Jadi biasanya rata-rata guanya itu di daerah yang tinggi. Jadi tidak bisa diakses oleh si hewan-hewan buas dan pegunungan biasanya rata-rata. Nah, ini kita bergeser ke masa klasik. Asik nih. Ini udah mulai peradaban manusia. Betul. Di sini sudah mulai adanya tulisan. Jadi bisa dikatakan lebih modern ya. Nih dibuktikan dengan adanya prasasti.
Ini prasasti apa, Bu? Ini prasasti Tugu, jadi prasasti yang ditemukan di Temanggung. Jadi kita memiliki beberapa koleksi prasasti, salah satunya ini prasasti batu atau prasasti yang ditemukan di Temanggung. Tulisannya apa? Aksara Jawa? Oh, bukan ya? Bukan, ini huruf Pallawa. Oh, Pallawa itu lebih tua dari aksara Jawa. Iya. Kalau era kerajaannya? Kalau untuk kerajaannya ini sebelum masa Sanjaya. Jadi sebelum masa Prambanan Borobudur. Singosari? Singosari itu kategori muda. Oh, muda. Iya, jadi kalau Singosari itu sudah masuk ke Kutai Kartanegara. Kalau Kutai itu kan di luar Jawa ya, dan dia memang kerajaan tertua. Tapi kalau yang di Jawa itu yang tertua itu di daerah, kalau khususnya di Jawa Tengah ya, di Jawa Tengah itu ya kerajaan Majapahit, terus pendiriannya Borobudur seperti itu. Siap. Ini apa? Ini prasasti Linggasem. Oh, ini di SD saya pelajari ini. Ya. Nah, ini udah mulai aksara Jawa loh. Betul, ini aksara Jawa kuno. Ini huruf go ini kayak M ya? Mirip, tapi kalau untuk aksara Jawa kuno itu sebenarnya berbeda dengan Hono Coroko yang zaman sekarang. Oh, beda. Beda. Karena kalau untuk di aksara Jawa yang zaman sekarang tidak ada seperti ini. Oh iya. Ini udah mulai aksara Jawa ya? Tapi masih Jawa kuno. Ini juga ada prasasti Nandi, terus ini ada prasasti Canggal, kemudian ada peninggalan Buddha berupa prasasti dan juga peralatan ibadah sebelah sini. Ini arcanya asli, Bu? Ini replika. Oh, replika semua. Budaya. Ini banyak di era Borobudur Prambanan ya? Ya, ini sudah masuk ke masa kerajaan yang cukup besar di Jawa Tengah ya. Syailendra. Ya, masa Sanjaya Syailendra. Penasaran loh yang bangun Borobudur sampai saat ini siapa? Coba yuk kameramen ngerti yang bangun Borobudur. Tukang. Nah, ini tadi saya sempat ada pertanyaan ya, kalau koleksi kita itu yang satu-satunya itu ya, yang jarang dimiliki oleh sama museum-museum lain. Ya, nah ini, jadi ini ada Arca Dhyani Buddha namanya. Oh, yang yaitu Buddha berprasasti. Ini terbuat dari perunggu atau terbuat dari logam pada masa Hindu Buddha di Nusantara, khususnya di Jawa Tengah. Ini uniknya arcanya itu ada prasastinya di belakangnya, jadi ada tulisannya. Dan Buddhanya duduk ya, Bu ya? Betul. Ada tulisannya di belakangnya. Ya, aksara Jawa juga. Ada prasasti huruf Jawa. Ini macam-macam senjata ya? Bukan, Vajra itu lebih ke bagian atas tongkat pendeta biasanya. Bukan untuk senjata. Arca Ganesha. Oh, ini paling terkenal. Nenek moyang? Iya. Nenek moyang apa? Orang Indonesia zaman dulu. Atau kan banyak ditemukan lukisan-lukisan manusia purba ya. Nah, ternyata di Jawa pun ditemukan.
Pagi Bapak. Pagi Mas. Jadi sini nih apaan Mas? Ini kan jadi kan ceritanya kenapa kok ada kapal, karena dulu tuh kota Semarang tuh adalah laut dan kapal ini memang transportasi utama yang di kota Semarang untuk masuk ke dalam kota Semarang. Nah ini lautnya pesisir pantai itu memanjang dari arah Tugu Muda, Pasar Bulu, dan memanjang ke arah barat itu daerah Simongan. Nanti untuk mengetahui bagaimana Semarang surut, kita langsung ke ruang imersi saja. Ini kan ruang imersif. Di imersif itu gambarannya seperti kita tuh berada di ruangan itu pada saat itu. Pada tahun 1799 itu VOC dibubarkan. Oh. Itu apa itu Mas? Oh kalau itu tembok runtuh. Coba ke sana saja Pak. Tembok runtuh itu tembok yang diruntuhkan lalu Semarang berkembang menjadi Semarang modern. Tadi kan jalurnya, nah sekarang kita menikmati tram yang benar-benar tram, tapi dalam bentuk imersif. Per 12 April itu ada kenaikan untuk pengunjung yang semula hanya 10, jadi per 12 April itu kita buat 30 orang. Mereka lebih leluasa, lebih tidak terlalu antri. Ya untuk buka hari Selasa sampai Jumat jam 10 sampai jam 3. Tapi kalau hari Sabtu sampai Minggu, jam 9 sampai jam 3. Khusus hari Senin, kita memang tutup operasional untuk pengunjung. Nah, untuk masuk ke Museum Kota Lama, sementara masih free, gratis untuk semua orang pengunjung.
Arca Ganesha. Oh, ini Arca paling nenek terkenal. moyang. Nenek moyang. Iya. Nenek moyang apa? Orang Indonesia zaman dulu. Atau arca Polinesia, disebut juga arca Polinesia, itu adalah arca yang ditemukan sebenarnya pada masa prasejarah. Jadi memang peradaban masyarakat di Nusantara itu tuh sudah berkembang dari zaman manusia purba sebenarnya. Belum Makanya ke kan era ini ya. betul, karena kita tahu cukup terkenal di daerah Sulawesi, di Ya. daerah Indonesia Timur itu kan banyak ditemukan lukisan-lukisan manusia purba ya. Nah, ternyata di Jawa pun ditemukan arca-arca seperti ini pada masa prasejarah. Jadi orang purba pun sudah bikin kayak patung-patung kayak Betul, ini ya. Iya. Oke. Terus bahkan tadi sebenarnya kalau diperhatikan ada juga manik-manik. Jadi manusia yang tadi yang purba sebelah pun kiri itu. sudah mengetahui teknik pembuatan Aksesoris-aksesoris manik-manik. Betul, ya. seperti itu. Lah ini kita masuk pintu gerbang Majapahit nih kalau gini-gini nih. Nah, masyarakat melihat pintu gerbang seperti ini seperti pintu Majapahit ya. Iya. Tapi ini sudah ada akulturasi kebudayaan, yaitu ini adalah masa Islam. Jadi jika diperhatikan di bagian atas itu tidak hanya aksara Jawa. Di sebelah kanan itu ada Huruf Wijaya ya. betul, ada kaligrafi. Jadi ini adalah pintu Paduraksa namanya. Pintu masuk masjid. Oh, pintu Paduraksa, pintu masuk masjid. Ini kayak yang di Masjid Sunan Kudus ini. Betul, di kompleks Masjid Kudus. Ini seperti ini pintunya. Nah, ini sudah kita memasuki era Di gedung C ini adalah masa Islam. Jadi peninggalan-peninggalan Islam di display. Masjid Demak ya, Bu, ya? Ini kompleks Masjid Kudus, Masjid Kudus. Demak yang di sebelah. Oh iya, oh lah itu yang saya maksud tuh menaranya tuh. Iya. Hampir sama. Ini. Karena memang kalau untuk kompleks Masjid Kudus ini ada beberapa arsitektur akulturasinya. Ya. Yang menaranya itu Hindu. Untuk kubah ini adalah arsitektur Islam dari Arab. Ya. Kemudian kalau Yang untuk tiga atap soko ini, tumpang iya, tiga, tumpang tiga. itu menggunakan mustoko, adaptasi dari Islam Jawa atau bisa kita lihat juga pada masa kerajaan Majapahit ke masa Hindu Buddha. Itu katanya tiga itu iman, iman, Islam, ihsan. Iya betul. Ihsan yang paling tinggi. Kalau ihsan tuh bahasa gampang dicernanya adab katanya. Betul. Nah, ada juga salah satu masterpiece kita yang selalu mantingan. kita Ceritakan riwayatnya. yang selalu kita perkenalkan dalam pameran-pameran yang kita ikuti. Ini adalah ornamen mantingan. Jadi ornamen Wah, Ratu mantingan. Kalinyamat. Wah, saya merinding loh, Bu. Ya, ini adalah peninggalan yang ada di kompleks makam Ratu Kalinyamat ya. Jadi ornamen mantingan itu adalah peninggalan Islam. Ya. Tapi ternyata dia memiliki dua sisi. Menariknya di sisi depan ini adalah bisa dikatakan semacam sulur-sulur ya. Iya, Jadi sulur-sulur. gambarnya itu sulur-sulur dan kalau untuk umat Islam itu tidak boleh menggambarkan Bentuk atau fisik atau apa ya? betul Iya. manusia atau hewan. Yang bernyawa, yang Betul. bernyawa. Nah, tapi jika diperhatikan, nih masnya dari sini deh. Sini ya. Ya, itu bentuknya mirip gajah. Jadi dari sulur-sulur. Oh iya, itu ini mirip gadingnya. gajah. Ini Ya. gadingnya dua. Itu ada gading. Nah, satu terus ada belalai, ya. badannya. Kenapa, Bu? Nah, itu hebatnya. Jadi akulturasi kebudayaan itu. Jadi Islam datang itu dengan sangat lembut. Jadi Islam menghargai agama yang sudah ada sebelum Islam datang. Iya, kayak si Betul. Sunan Kudus. Betul. Jadi setelah ditelisik lagi, ternyata di sisi sebaliknya itu ada ornamen lagi. Jadi yang dipasang di dindingnya itu yang menghadap depan adalah bagian Yang ini. gajah ini. Betul. Tapi setelah dilepas saat dikonservasi itu di sisi belakangnya ada bagian yang menggambarkan relief Ramayana atau relief Hindu. Jadi ada sosok manusia yang di Ramayana tuh
Rama Sinta. Ya, jadi manusia. Ya, Seperti itu. Nah, itu menariknya ornamen mantingnya. Ada yang menjelaskan bisa jadi ini adalah proses recycle. Oke. Jadi bisa jadi batu yang digunakan untuk hiasan masjid ini tadinya digunakan untuk hiasan atau tempat beribadah orang Hindu ya. Betul. Jadi setelah digunakan Hindu, terus kemudian masuk Islam digunakan. Tapi ini mustahil sih kalau saya bikin karya seni kayak gini sih. Ya, jadi memang orang Jawa tuh aslinya pinter-pinter Mas. Sangat. Dari zaman dulu sampai sekarang. Iya. Tuh. Terus kita kesana apa ada lagi di sini? Ini ada Al-Quran. Al-Quran yang ditulis tangan. Jadi kita punya beberapa koleksi naskah. Salah satunya ini adalah Al-Quran yang ditulis tangan. Nah, ini asalnya dari Surakarta. Iya, dari awal abad ke-19. Abad 19 berarti udah 1900 atau 1800? 1800-an. Oke. Ini masa Hindia Belanda sih. Kalau dari kertasnya itu dia ada logo perusahaan kertas milik Belanda. Jadi kurang lebih ya masa kependudukan. Iya, kalau 1800 kan eranya Pangeran Diponegoro. Kurang lebih masa Kartini, Kiai Soleh Darat. Iya, Soleh Darat ya. Nah, oh ini ada apa ya, tempat khutbah, mimbar. Ya, ini mimbar masjid Wah, Ki Ageng dari Selo loh. Grobogan. Asli, Bu? Ini asli. Ini hadiah dari Paku Buwono ya? Paku Buwono, betul. PB berapa? Ini PB 10. Oh, PB 10 ya? Iya, PB 10. Untuk Ki Ageng Selo nyekel petir loh, Bro. Iya. Itu salah satu legendanya yang biasa dikisahkan kepada anak-anak seusia saya dulu. Betul. Jadi memang di masjid Ki Ageng Selo. Masjid Agung Demak Iya. itu juga kan di pintunya ada gambar petir. Iya. Ya, itu salah satu apa namanya ya? Cerita juga kan. Jadi nyambung antara daerah Purwodadi, Grobogan, Demak hingga ke Memang, Semarang. Iya, percaya bahwasannya Ki Ageng Selo itu adalah putra petir ya. Dikatakan ya. Loh, ini ada kunjungan nih dari anak-anak Iya, itu. kita memang didominasi kunjungan anak-anak maupun keluarga. Nah, kita biar lewat dulu ya. Ayo kita sambil jalan di sini. Ini wayang Islam ya? Iya. Itu bentuknya kayak gini ya, Bu ya? Ya, jadi pakai jubah, Iya. pakai surban. Kontemporer sih kalau untuk wayang sadat ini termasuknya. Nah, ini kita bergeser ke masa perjuangan pergerakan kemerdekaan. Indonesia nih ya, udah Betul. mulai perang-perang nih, Bu ya. Jadi ini ada 8 diorama perang yang terjadi di Jawa Tengah. Ini ada perangnya Jenderal Sudirman. Iya nih. Terus ada pertempuran 5 hari di Kota Semarang. Ya, oh ini. Ya, terus kemudian ada pertempuran Palanggan Ambarawa dan peristiwa penembakan Dr. Karyadi. Salah satu replika kursi tandunya Jenderal Sudirman. Betul, jadi dipercaya tandu Jenderal Sudirman itu ada 11, tapi ini hanya replika. Itu replika ya? Ya. Saya langsung lihat sedikit gambaran kalau itu replika tandu Jenderal Jenderal Sudirman. Ketika waktu itu kan beliau konon sedang sakit paru-paru ya. Tuberkulosis ya. Oh, tuberkulosis itu TBC, Iya. TB ya. Oke. Karena beliau itu perokok berat ya. Oh, berarti selama ini pejuangnya berapa berat gitu? Tapi kerennya beliau, walaupun beliau sedang sakit, beliau tetap terjun ke lapangan, jadi memimpin perang secara langsung. Kalau ini kunjungannya dari mana nih, Bu? Nggak tahu, nggak tahu ya. Ini kalau seusia-usia ini dari TK ya? Biasanya TK. Dan wajib ya. Dan banyak ini yang di Semarang, ini yang di Ambarawa. Nah, ini senjata-senjata perang yang asli. Ada meriam, Ini asli. asli. Yang meriamnya Kalinyamat yang mana, Bu? Ada nggak? Ada. Ya ada ya. Ada.
Dulu beliau konon katanya punya meriam tuh, bisa memporak-porandakan pasukan Tapi Inggris. memang untuk peninggalan Ratu Kalinyamat itu sangat minim ya, karena kan Ratu Kalinyamat itu sudah masuk ke masa Islam ya. Ya, dia kan suami dari Raden, siapa ya suaminya itu, kakak beradik sama Aryo Penangsang sama itu. Barunya seperti ini. Itu apa sih sebenarnya ini towo itu? Jadi ada yang nyebut ini towo, ada yang nyebut ini tawong ya. Jadi intinya dia adalah boneka kayu.